Bab 463. Klu Tang menyangkal. Ceo Su. Satpam yang hendak bertindak melihat Qintia Su datang, segera berhenti dan berbicara dengan hormat. Lakukan pekerjaan kalian. Qintia Su melirik Satpam dan memberi perintah. Baik. Satpam pergi satu demi satu. Qintia Su memandang Kingston Jiang dan bertanya, bukankah kamu pergi mencari Sylvia? Mengapa kamu datang ke perusahaan? Aku cari Klu Tang. Buat apa cari dia? Ingin menanyakan sesuatu. Baik, aku akan mengantarmu ke sana. Qintia Su membawa Kingston Jiang ke kantor di lantai paling atas. Setelah Klu Tang menerima telepon dari Kingston Jiang, dia menunggu di kantor, dan Kingston Jiang muncul dalam waktu kurang dari 1 jam. Kingston Jiang. Dia berdiri. Kingston Jiang berjalan ke area istirahat kantor dan duduk di sofa. Klu Tang juga berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Qintia Su juga tidak pergi. Kingston Jiang mengeluarkan ponsel, menyalakan video pengawasan yang dikirim oleh Raja Xiaoyao, meletakkan ponsel di atas meja, dan menyodorkannya ke arah Klu Tang. Lihat, apa kamu kenal dengan orang yang ada dalam video? Klu Tang mengambilnya dengan curiga. Dia melihat Marco Jiang. Marco Jiang mengatakan sesuatu kepada Sylvia Yi, dan Sylvia Yi mengikuti Marco Jiang. Wajahnya sedikit berubah, beberapa detik kemudian menjadi tenang, meletakkan ponselnya, memandang Kingston Jiang, dengan keraguan di wajahnya, bukankah ini Sylvia? Aku dengar Qintia Su bilang Sylvia pergi di pagi hari. Sekarang, apa yang sedang terjadi? Qintia Su juga mengambil ponsel dan melihatnya. Dan Kingston Jiang bertanya, kamu tahu, aku tidak menanyakan Sylvia, tetapi Marco Jiang. Apa Marco Jiang? Klu Tang berkata dengan tatapan bingung, aku tidak mengenalnya. Klu Tang, aku harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Terakhir kali di ibu kota, apakah kamu yang memakai topeng dan membawa Master Aula Raja Surgawi ke rumah keluarga Jiu, membantu aku dalam pembunuhan pangeran, dan apakah kamu berpura-pura menjadi Winona Jiang, membawaku keluar dari keluarga Jiu dan meninggalkan aku di depan rumah keluarga Jiang? Kingston Jiang bertanya kata demi kata. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Klu Tang tidak mengakuinya. Qintia Su juga menonton video, meletakkan ponselnya dan bertanya, Kingston Jiang, apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan Klu? Dan juga, bukankah Marco Jiang adalah kakekmu? Mungkinkah orang tua di dalam video ini kakekmu? Kingston Jiang tidak menjawab Qintia Su, tetapi menatap Klu Tang. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu mengenali Winona Jiang begitu melihatnya? Apa kamu sudah mengenal Marco Jiang sejak lama? Apakah Aula Raja Surgawi itu dibuat oleh Marco Jiang? Kingston Jiang bertanya. Plak. Dia menepuk meja dengan ganas, berdiri dan memarahi. Klu Tang, aku harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Tindakan Kingston Jiang relatif kuat, cangkir air di atas meja terguncang, dan kemudian jatuh ke tanah dan berubah menjadi tumpukan pecahan kaca. Klu Tang tercengang oleh raungan itu. Dia telah mengenal Kingston Jiang begitu lama dan belum pernah melihat Kingston Jiang marah. Setelah beberapa detik, dia bereaksi kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia ingin sekali memberitahu Kingston Jiang. Tetapi Marco Jiang berulang kali mendesaknya untuk tidak memberitahu Kingston Jiang. Hanya dengan diam-diam membantu Kingston Jiang baru bisa terus hidup. Jika Kingston Jiang mengetahuinya, maka Kingston Jiang akan mati. Agar Kingston Jiang dapat bertahan hidup, dia menyangkal semua ini. Kingston Jiang, aku benar-benar tidak tahu. Qintia Su langsung melirik Klu Tang dan bertanya, Klu, aku juga merasa kamu telah banyak berubah. Setelah menghilang selama beberapa hari, kamu benar-benar berubah. Jika kamu tahu, tolong beritahu Kingston Jiang. Aku benar-benar tidak tahu. Klu Tang membantahnya lagi. Jika ketahuan kamu menyembunyikannya dariku, Kingston Jiang menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Kak Kingston. Qintia Su memanggil. Kemudian dia melihat Klu Tang, dengan cepat mengejarnya.
menghentikan Kingston Jiang di luar kantor, menariknya, dan bertanya, "Kak Kingston, apa yang terjadi?" Kingston Jiang mengambil napas dalam-dalam, kembali tenang dan berkata, "Sylvia dibawa pergi. Orang ini kemungkinan besar adalah kakekku, tetapi kakekku telah terbunuh dalam lautan api 10 tahun yang lalu. Aku tidak begitu yakin." Winona Jiang berspekulasi bahwa aula Raja Surgawi kemungkinan besar dibuat oleh kakekku, Marco Jiang, sedangkan Klutang sudah menghubungi kakekku dan membantuku secara diam-diam 2 kali. Bukankah ini bagus? Kintiasu berkata, "Kakekmu membantumu secara diam-diam. Apakah ada yang salah dengan itu?" Kingston Jiang berkata, "Tapi Winona Jiang bilang kakekku adalah orang yang jahat. Sekarang setelah Sylvia dibawa pergi oleh kakekku, aku juga tidak tahu dia bawa Sylvia pergi kemana. Ini sangat rumit." Kintiasu juga mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Kingston Jiang terlalu rumit, dan dia sedikit bingung. Kingston Jiang tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Kintiasu tidak mengejar, dia berbalik dan memasuki kantor. Klutang duduk di sofa dan tidak berkata apa-apa. Kintiasu berjalan mendekat dan bertanya, "Klu, apa yang kamu lakukan? Jika kamu sudah lama mengenal kakek Jiang, mengapa kamu menyembunyikannya dari Kak Kingston?" "Aku tidak kenal." Klutang menyangkalnya lagi, berdiri dan berkata, "Aku akan pergi bekerja, masih ada beberapa dokumen yang harus diperiksa." "Hei." Kintiasu menghela nafas dan berbalik dan meninggalkan kantor. Setelah dia pergi, Klutang kembali ke kursi kantor dan duduk di kursi, melamun. Dia tidak tahu apa yang Marco Jiang katakan kepada Sylvia Yi, dan Sylvia Yi rela pergi bersamanya. Dia memikirkannya selama beberapa detik, kemudian baru mulai bekerja. Dia berencana menelepon Marco Jiang setelah pulang kerja. Dan Kingston Jiang kembali ke rumah Suryana dan, "Kak Kingston, bagaimana?" Begitu masuk ke dalam rumah, Winona Jiang bertanya. Kingston Jiang duduk, menggelengkan kepalanya, Klutang tidak mengakuinya. "Bukannya aku ingin mengataimu, kamu terlalu gegabah. Kamu pergi cari Klutang, Klutang pasti akan cari Marco Jiang." "Cari ya cari, itu akan menghemat tenagaku. Jika itu benar-benar kakek, setelah mengetahuinya, dia mungkin akan datang kepadaku. Maka semua misteri akan terpecahkan. Kamu ini Raja Naga, tetapi masih berpikir dengan naif. Jika dia benar-benar Marco Jiang dan masih hidup, dia pasti sudah datang kepadamu sejak lama, mana mungkin ingin bersembunyi sampai sekarang. Jika bukan Marco Jiang, dia memanfaatkan Klutang untuk membantumu dan membantumu mengacaukan situasi di kota Jingdu, pasti ada konspirasi tersembunyi." Winona Jiang dengan ekspresi kebencian. Sebagai panglima tertinggi tentara naga hitam, dia pikir Kingston Jiang akan menangani situasi secara keseluruhan. Tidak diduga, ternyata begitu ceroboh. Kingston Jiang benar-benar berantakan. Karena mengira kemungkinan besar itu adalah kakeknya. Seseorang yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di hadapannya, bagaimana dia bisa tenang? Dia memandang Winona Jiang dan bertanya, "Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Winona Jiang berkata, "Jika benar-benar Marco Jiang, maka saat di kota Jingdu sebelumnya, harusnya Klutang yang menyamar sebagai diriku di kota Jingdu, maka tujuan Marco Jiang adalah ingin mengacaukan situasi. Sebelumnya ada berita dari keluarga Jiu bahwa foto-foto yang dijaga oleh keluarga Jiu telah dicuri. Kalau tebakanku tidak salah, mungkin Marco Jiang yang mencuri foto-foto itu. Lalu menurutmu apa yang ingin dilakukan kakekku?" Ketika Kingston Jiang pergi mencari Klutang, Winona Jiang memikirkannya dan menganalisisnya dengan cermat. "Aku mengira dia mungkin memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah mengumpulkan foto-foto 4 keluarga besar. Jika benar begitu, maka dia adalah orang di balik makam kuno Raja Lanling. Kedua, dia punya ambisi lain. Dia ingin mengacaukan situasi dan menghancurkan 4 keluarga besar, dan bahkan kekuatan lainnya." Bersambung.